Pelajaran yang ke-10, melamun adalah bagian dari proses kreatif. Jadi, kalau dulu gua melamun dimarahin guru, sekarang gue baru tahu bahwa melamun itu banyak gunanya karena kita jadi berimajinasi. Dari imajinasi jadi bisa bikin banyak hal. Sejak kecil kita dibentuk untuk sibuk. Duduk diam dianggap malas. Menatap kosong keluar jendela dianggap tidak fokus. Pandangan kosong saat pelajaran disebut tidak sopan. Dan jika guru menemukan kita melamun, satu kalimat yang selalu keluar adalah ini, "Hei, jangan melamun." Kalimat sederhana itu secara perlahan menciptakan pola pikir bahwa melamun adalah kebiasaan buruk, tanda ketidaksungguhan, dan ciri orang yang tidak produktif. Dan memang begitulah kita tumbuh, dipaksa untuk terus aktif, terus berpikir ke arah yang berguna, terus bergerak, terus membuktikan diri. Lama-lama, kita mulai percaya bahwa waktu yang tenang adalah waktu yang sia-sia. Kita harus selalu melakukan sesuatu. Kalau tidak bekerja, maka kita harus belajar. Kalau tidak belajar, maka kita harus mengerjakan sesuatu yang nyata. Dan kalau tidak melakukan apa-apa, maka kita akan merasa bersalah. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa saat kita berhenti sejenak, saat tidak ada suara lain di sekitar, justru muncul ide yang paling orisinal? Mengapa beberapa pemikiran paling mendalam lahir bukan saat kita sibuk mengetik, membaca, atau bekerja, tapi justru saat kita sedang menatap langit? Atau saat duduk di pojok ruangan tanpa tahu harus apa? Atau saat menunggu kendaraan yang tak kunjung datang? Disitulah tanpa sadar kita sedang melamun. Dan bisa jadi kita sedang berada dalam proses berpikir yang paling kreatif dan jujur. Melamun bukan kemalasan. Ia adalah kondisi alami pikiran yang sedang menjelajahi ruang yang lebih luas dari dunia nyata. Ia terjadi saat kita tidak sedang berusaha memikirkan sesuatu secara sengaja, tapi otak justru menghubungkan pengalaman, ingatan, dan harapan dengan caranya sendiri, tanpa tekanan, tanpa aturan, tanpa ekspektasi. Melamun adalah bentuk berpikir yang liar tapi jujur. Ia tidak mengikuti struktur, tapi justru menciptakan sambungan-sambungan baru yang tidak terduga. Dan justru karena tidak terikat oleh logika formal, ia bisa menjangkau tempat yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Dalam dunia yang serba cepat dan menuntut fokus konstan, melamun menjadi semakin langka. Kita nyaris tidak memberi ruang jembai otak untuk berkeliaran bebas. Saat sedang kosong, kita buru-buru mencari ponsel. Saat menunggu, kita langsung buka aplikasi. Tidak ada waktu diam. Tidak ada waktu untuk membiarkan pikiran menari tanpa arah. Dan mungkin itu salah satu alasan mengapa kreativitas banyak orang terasa menurun. Karena kreativitas tidak tumbuh dari keterpaksaan. Ia tumbuh dari kelonggaran. Dari waktu-waktu kosong. Dari ruang yang tidak disibukkan oleh jadwal dan target. Melamun seharusnya tidak langsung dicap sebagai pemborosan waktu. Ia bisa menjadi proses awal dari sesuatu yang sangat berarti. Sebuah ide cerita, sebuah solusi yang tidak kita temukan saat berpikir keras. Sebuah kesadaran tentang diri, bahkan sebuah keputusan besar dalam hidup. Saat kita melamun, kita juga bisa bertemu dengan sisi lain dari diri kita. Kita bisa tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tidak kita pikirkan. Kita bisa mengenang sesuatu yang membuat kita tersenyum kecil. Tahu merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Dan itu bukan gangguan. Itu adalah bentuk komunikasi batin. Pikiran kita sedang menyapa bagian terdalam dari diri yang selama ini tertimbun oleh kesibukan. Jika kita mau jujur, beberapa keputusan paling penting dalam hidup seringkali lahir bukan dari ruang rapat atau forum diskusi, tapi dari lamunan yang panjang di tengah malam. Dari renungan diam di dalam kendaraan, dari momen sunyi saat kita duduk sendiri. Maka mungkin sudah waktunya kita berdamai dengan melamun, bukan menjadikannya alasan untuk lari dari kenyataan, tapi memberinya tempat sebagai bagian dari proses berpikir manusia yang sehat. Karena bisa, jadi di balik tatapan kosong itu, ada ide besar yang sedang dibentuk.
Ada luka yang sedang disembuhkan, dan ada arah hidup yang sedang dipetakan oleh pikiran yang jujur. Ada saat-saat ketika kita merasa pikiran menjadi lebih jernih. Bukan saat kita sedang berdiskusi atau duduk di meja kerja, tapi justru saat kita sedang sendiri, diam, tidak terganggu, tidak diganggu. Saat dunia di sekitar kita melambat dan kesibukan perlahan-lahan mereda. Dalam keheningan seperti itu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Sebuah ingatan yang sudah lama tenggelam. Sebuah ide yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Sebuah perasaan yang selama ini tertutup oleh kebisingan rutinitas. Kita mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan pasti, tapi ada bagian dari diri kita yang bekerja diam-diam ketika dunia berhenti berteriak. Melamun sering muncul dalam ruang semacam ini, dan justru di sanalah kreativitas sering lahir. Karena saat dunia diam, pikiran tidak lagi diarahkan dari luar, tapi mulai bergerak dari dalam. Ia mulai berjalan ke tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Ia tidak disuruh berpikir, tapi memilih untuk menjelajah. Banyak orang mengira bahwa berpikir kreatif harus dilakukan dalam keadaan serius, penuh fokus, dengan suasana tegang. Tapi otak manusia tidak selalu bekerja paling baik dalam kondisi itu. Ketika kita terlalu menekan diri untuk menghasilkan ide, yang keluar justru kebuntuan. Tapi ketika kita melepaskan diri sejenak, saat itulah justru muncul cahaya kecil yang tak terduga. Ini karena otak kita tidak hanya memiliki satu mode kerja. Ada saat di mana kita fokus menyelesaikan tugas dan berkonsentrasi penuh. Itu disebut mode eksekutif. Tapi ada juga saat di mana kita tidak memikirkan apa-apa secara sengaja. Kita membiarkan pikiran berkeliaran. Itulah yang disebut sebagai default mode network. Dan menariknya, disinilah kreativitas sering bersembunyi. Ketika kita tidak sibuk mengejar jawaban, pikiran punya waktu untuk menyambungkan ide yang sebelumnya tidak terlihat saling berhubungan. Kita bisa tiba-tiba menemukan hubungan antara dua hal yang tampak tidak berkaitan. Kita bisa mengingat pengalaman masa kecil, lalu mengaitkannya dengan situasi sekarang. Dan dari situlah lahir gagasan baru. Bukan karena dipaksa, tapi karena dibiarkan tumbuh. Pikiran adalah seperti taman. Jika terus dipadatkan, diinjak-injak, dan dipaksa menumbuhkan sesuatu, ia bisa menjadi tandus. Tapi jika diberi ruang, dibiarkan, bernapas, dan dipercayai untuk bekerja tanpa tekanan, maka ia akan menumbuhkan hal-hal yang tak terduga. Melamun bukan berarti tidak berpikir. Melamun justru memungkinkan kita berpikir dengan cara yang lebih luas, lebih lembut, lebih jujur. Kita tidak sedang mencari jawaban, tapi seringkali justru menemukannya. Banyak seniman besar, penulis, ilmuwan, dan pemikir jenius yang menyadari hal ini. Mereka tidak mendapatkan ide cemerlang saat duduk di balik meja kerja selama berjam-jam, tapi saat berjalan sendiri di pagi hari, saat menatap langit di sore yang sunyi, atau bahkan saat berbaring di tempat tidur dengan pikiran melayang entah kemana. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari cara kerja pikiran manusia, karena ada kebijaksanaan dalam keheningan, dan ada kecerdasan yang hanya muncul saat kita berhenti mencoba terlalu keras. Dalam dunia modern, kita jarang memberi diri kita ruang itu. Kita terus bergerak, terus merespons, terus terganggu oleh suara dan layar. Kita takut diam, takut kehilangan momentum, takut dianggap tidak produktif. Padahal kadang-kadang, berhenti sejenak adalah cara terbaik untuk melanjutkan dan memberi ruang bagi pikiran untuk berkeliaran. Adalah salah satu bentuk penghormatan pada kemampuan alamiah otak manusia untuk mencipta. Melamun bukan gangguan, juga adalah mode kerja lain dari pikiran. Mode yang sering diabaikan, padahal justru sering melahirkan hal-hal yang mengubah hidup. Maka saat dunia mulai diam, jangan buru-buru mengisinya dengan suara. Dengarkan. Karena bisa jadi, di tengah keheningan itulah, ada ide besar yang sedang tumbuh perlahan. Manusia seringkali menyangka bahwa otak hanya aktif saat kita sedang fokus mengerjakan sesuatu. Menyusun laporan, membaca buku, menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas.
kita menganggap bahwa ketika tubuh sedang diam dan mata menatap kosong, ke kejauhan, pikiran pun ikut berhenti bekerja. Tapi sains berkata sebaliknya, saat kita sedang melamun, otak justru memasuki mode kerja yang sangat istimewa. Para ilmuwan menyebutnya sebagai Default Mode Network atau DMN. Sebuah sistem kerja otak yang aktif ketika kita sedang tidak fokus pada tugas eksternal. Ketika kita tidak berpikir untuk menyelesaikan sesuatu, tapi justru membiarkan pikiran berkeliaran. Secara bebas, DMN bukan bagian otak yang tertidur. Justru disitulah pusat refleksi, ingatan jangka panjang, dan pemrosesan internal bekerja. Dalam keadaan diam, ketika tubuh tidak sibuk, otak mulai menyambungkan potongan-potongan yang sebelumnya tidak kita sadari. Kita mulai mengingat sesuatu yang sempat kita lupakan. Kita mulai menyusun ulang pengalaman dan emosi yang menumpuk. Kita memikirkan masa depan, merenungkan masa lalu, membayangkan apa yang bisa terjadi jika kita memilih jalan yang berbeda. Semua itu terjadi bukan saat kita duduk serius dengan kening mengernyit, tapi justru saat kita sedang berjalan tanpa tujuan, menatap langit, atau duduk diam tanpa membuka layar apapun. Dan itulah sebabnya melamun bisa menjadi sangat kreatif. Karena dalam mode itu, pikiran tidak ditekan untuk mencari solusi, tapi justru diberi ruang untuk bermain. Dan dalam permainan itu, terkadang ditemukan jawaban yang tidak bisa dipaksa lahir dalam tekanan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak terobosan ide dan solusi masalah yang kompleks justru muncul saat seseorang sedang tidak fokus secara sengaja. Mereka menemukan ide baru saat mandi, saat menyetir sendirian, saat mencuci piring, saat berjalan kaki tanpa arah tertentu. Mengapa? Karena saat itulah Default Mode Network bekerja secara maksimal. Ia menggabungkan berbagai informasi tersembunyi dalam otak, yang selama ini tersimpan dalam lapisan bawah sadar. Dan ketika otak tidak terganggu oleh stimulus luar, semua itu bisa muncul ke permukaan sebagai ide yang tampak ajaib. Melamun bukan sekadar kehilangan fokus, curious perpindahan fokus ke dalam. Bukan keluar dari dunia nyata, tapi masuk ke ruang dalam yang selama ini kita abaikan. Ruang itu mungkin tampak gelap karena sunyi, tapi justru disitulah terang dari ide-ide besar bisa muncul. Sayangnya, kehidupan modern tidak memberi banyak ruang bagi DMN untuk aktif. Kita diajarkan bahwa waktu harus diisi, waktu kosong dianggap tidak produktif, dan setiap saat hening segera kita isi dengan gawai, notifikasi, atau hiburan cepat. Kita kehilangan keheningan, dan bersama itu, kita juga kehilangan kesempatan untuk berpikir dengan kedalaman yang utuh. Padahal para ilmuwan kognitif sudah mengakui bahwa keheningan bukanlah lawan dari produktivitas, tapi justru syarat bagi kreativitas yang sesungguhnya. Karena teknis selalu butuh arahan. Kadang ia hanya perlu dibiarkan bebas, tanpa target, tanpa deadline, hanya ruang untuk menjelajah dan menyusun sendiri kepingan-kepingan pengalaman menjadi pola baru yang bisa kita pahami. Jadi, saat seseorang sedang melamun, mungkin ia tidak sedang lalai. Mungkin justru otaknya sedang bekerja dengan cara yang paling alami. Dan kita seharusnya tidak langsung mematikan proses itu, hanya karena dari luar ia tampak tidak produktif. Melamun bukan berarti lepas dari kendali. Melamun bisa menjadi jembatan antara kesadaran dan kreativitas, antara hal-hal yang pernah kita alami dan pemahaman baru tentang maknanya. Dan jika kita ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar orisinal, maka kita perlu memberi waktu kepada otak untuk masuk ke mode itu. Bukan dengan memaksa berpikir lebih keras, tapi dengan memberi ruang agar pikiran bisa bekerja dengan caranya sendiri. Kreativitas seringkali disalahpahami. Banyak orang menganggapnya sebagai bakat lahir, sesuatu yang hanya dimiliki oleh seniman, penulis, atau pemikir hebat. Padahal kreativitas bukan tentang kemampuan menggambar, menulis puisi, atau menciptakan sesuatu dari awal. Kreativitas adalah tentang kemampuan untuk menghubungkan hal-hal yang kelihatannya tidak saling berkaitan dan melahirkan makna baru dari hubungan itu.
Inilah yang membedakan kreativitas dari hafalan. Hafalan adalah mengulang apa yang sudah ada, tapi kreativitas adalah menyatukan dua titik yang berbeda, menjadi sebuah pola yang tidak pernah dilihat orang lain sebelumnya. Dan kemampuan ini seringkali justru muncul saat kita melamun. Ketika kita melamun, pikiran tidak berjalan dalam garis lurus. Ia melompat, ia berbelok, ia masuk ke lorong-lorong yang selama ini tidak pernah kita datangi. Kita bisa memikirkan tentang sebuah kejadian 10 tahun lalu tiba-tiba terhubung dengan sesuatu yang kita baca kemarin. Kita bisa mengingat tuni obrolan kecil yang dulu kita anggap tidak penting. Lalu entah mengapa, itu terasa seperti bagian dari jawaban yang selama ini kita cari. Inilah yang disebut sebagai divergent thinking. Berpikir menyebar, tidak terpaku pada satu arah. Melamun membuka pintu bagi proses ini karena tidak ada batasan logika atau struktur yang membatasi alur pikiran. Kita tidak terjebak dalam satu cara berpikir. Kita membiarkan pikiran berjalan sendiri dan dari situlah koneksi-koneksi baru bisa muncul. Contohnya terlihat dalam banyak ide besar yang lahir dari momen-momen sunyi. Seorang penulis bisa mendapatkan kerangka cerita utuh hanya dari mendengar suara air hujan yang jatuh di atap. Seorang ilmuwan bisa merancang teori besar hanya dari mengamati bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Seorang musisi bisa menciptakan lagu baru hanya dari potongan melodi yang tiba-tiba muncul saat menyetir sendirian. Itu bukan sihir. Itu adalah hasil dari otak yang diberi ruang untuk menjelajah. Dan dalam proses menjelajah itu, ia menemukan hal-hal yang tersembunyi di balik tumpukan rutinitas dan gangguan harian. Tentu, tidak semua lamunan langsung menghasilkan ide cemerlang. Kadang melamun hanya menjadi tempat singgah sementara. Tapi jika kita mengamati lebih dalam, kita akan menemukan bahwa proses kreatif hampir selalu diawali oleh fase kebebasan berpikir yang tidak diarahkan. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita berani melepaskan sejenak kendali atas logika formal yang terlalu kaku. Pikiran manusia bukan seperti mesin yang hanya bisa memproses data dalam garis lurus. Ia seperti jaringan tak terbatas yang bisa menghubungkan ide, perasaan, kenangan, intuisi, dan pengamatan. Dan semua itu butuh ruang, butuh waktu, butuh kelonggaran. Itulah mengapa melamun sangat penting bagi kreativitas. Karena ia memberi otak kesempatan untuk menyusun ulang potongan informasi dari pengalaman hidup kita. Kita mungkin tidak menyadari proses itu, tapi hasilnya bisa mengejutkan. Sebuah keputusan penting, sebuah solusi baru, sebuah karya yang tak pernah kita rencanakan sebelumnya. Jadi ketika seseorang berkata bahwa ia hanya sedang melamun, mungkin yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang membiarkan pikirannya bekerja tanpa tekanan. Ia sedang memberi ruang bagi sambungan-sambungan baru untuk tumbuh. Dan jika kita terbiasa memberi waktu untuk itu, kita akan menemukan bahwa banyak sekali jawaban yang sebenarnya sudah ada dalam diri. Hanya saja, kita belum memberi mereka kesempatan untuk saling terhubung. Karena itulah inti dari kreativitas. Bukan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tapi menghubungkan apa yang sudah ada dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan melamun adalah pintu masuk ke ruang itu. Kreativitas bukan milik satu zaman. Ia lahir di mana saja, kapan saja, dalam pikiran siapa saja yang berani memberi ruang untuk berpikir secara tidak biasa. Dan dalam sejarah manusia, kita sering menemukan bahwa para penemu besar, ilmuwan, dan pemikir jenius tidak selalu menemukan ide brilian mereka dalam suasana kerja yang padat. Mereka justru menemukannya dalam keadaan sepi, dalam momen-momen ketika mereka tidak sedang berusaha, tapi sedang melamun. Kita mulai dari Isaac Newton. Namanya terpatri dalam sejarah ilmu pengetahuan karena teorinya tentang gravitasi. Tapi legenda di balik itu bukan tentang eksperimen laboratorium. Ia sedang duduk di taman, tidak di ruang kuliah, tidak dalam perdebatan ilmiah, melainkan dalam kesunyian. Ia melihat apel jatuh, sebuah peristiwa biasa, tapi dalam ruang batin yang tenang,
Pertanyaan luar biasa muncul. Mengapa apel itu jatuh lurus ke bawah dan tidak menyamping atau melayang? Dan dari pertanyaan itulah, lahirlah teori yang mengubah wajah fisika. Kemudian kita lihat Nikola Tesla. Seorang yang sering dianggap gila oleh orang di sekelilingnya, tapi justru membentuk dasar dari sistem listrik modern. Tesla punya kebiasaan unik. Ia berjalan menyendiri, membayangkan mesin-mesin di pikirannya, bahkan menyempurnakan rancangan teknis tanpa mencoret-coret kertas sama sekali. Ia sering berada dalam keadaan seperti mimpi terjaga. Dunia luar nyaris tak terdengar. Tapi, jemelos sinanya kue di sebuah dunia lain bekerja dengan intens. Tesla tidak hanya melamun, ia hidup di dalamnya. Dan dari lamunan-lamunan itu lahirlah ide-ide besar tentang arus bolak-balik, gelombang elektromagnetik, dan teknologi masa depan yang saat itu belum dimengerti siapapun. Lalu ada Albert Einstein, sang ikon kejernihan dan imajinasi. Ia dikenal karena rumus-rumus matematika, tapi sejatinya Einstein adalah seorang pemimpi. Ia membayangkan bagaimana jika seseorang bisa mengejar cahaya. Ia membayangkan dirinya berada dalam lift yang jatuh bebas. Ia menggunakan pikiran imajinatif sebagai alat utama berpikir. Ia menyebut proses ini sebagai thought experiment, eksperimen dalam benak. Dan dari proses itu, lahirlah relativitas, sebuah ide yang tidak muncul dari ruang riset yang kaku, melainkan dari keberanian untuk merenung dan melamun secara mendalam. Apa yang menyatukan mereka bukan sekadar kecerdasan, tapi keberanian untuk diam, keberanian untuk masuk ke ruang sepi yang tidak semua orang tahan, ruang tempat pikiran bisa berkeliaran tanpa batas, ruang yang tidak menuntut hasil segera, tapi menumbuhkan pemahaman secara pelan melamun. Bagi mereka bukan gangguan, tapi ruang penciptaan. Mereka tahu bahwa tidak semua jawaban bisa dicari lewat logika cepat. Beberapa jawaban butuh perjalanan batin yang pelan, tanpa suara, dan tidak bisa dikejar dengan paksaan. Dan ironisnya, di dunia sekarang, kemampuan seperti ini mulai hilang. Kita terlalu sibuk, terlalu terikat pada waktu, terlalu tergantung pada latjus. Kita merasa bersalah saat tidak produktif. Kita merasa cemas saat tidak bergerak, padahal justru di saat kita berhenti dan berdiam, pikiran punya kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kita mungkin bukan Newton, bukan Tesla, bukan Einstein, tapi kita juga punya pikiran, kita juga punya keheningan. Dan jika kita mau menghargai waktu untuk duduk diam, berjalan sendirian, atau menatap kosong tanpa rasa bersalah, maka kita sedang membuka pintu ke dalam dunia yang sama. Dunia tempat ide-ide besar pernah lahir. Karena pada akhirnya, melamun bukan tentang melarikan diri dari kenyataan, tapi tentang menyiapkan ruang batin, agar saat kenyataan datang dengan tantangannya, kita tidak hanya siap, tapi juga punya cara pandang yang lebih dalam dan lebih manusiawi. Melamun memang bisa menjadi ruang kreatif, tempat pikiran melompat bebas dan menciptakan sambungan baru antar pengalaman. Tapi seperti banyak hal lain dalam hidup, melamun pun punya dua sisi. Di satu sisi, ia bisa memperluas kesadaran, menenangkan batin dan memunculkan inspirasi. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi lubang gelap yang menjerat kita dalam siklus lelah yang tak produktif. Tidak semua melamun bersifat membangun. Ada melamun yang menenangkan dan menyembuhkan, tapi ada pula yang menyiksa dan melemahkan. Perbedaan antara keduanya seringkali tidak terletak pada lamunan itu sendiri, melainkan pada arah dan kesadaran yang menyertainya. Melamun yang sehat terjadi saat kita memberi ruang bagi pikiran untuk berjalan sendiri, tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tapi masih dalam kesadaran ringan. Kita membiarkan pikiran menjelajah, tapi tetap hadir. Kita sadar bahwa kita sedang berpikir bebas. Dan di dalam kebebasan itu, sering muncul perenungan, makna, dan bahkan arah. Contohnya sederhana, saat kita sedang duduk sendiri di teras rumah, menatap langit sore,
dan tiba-tiba teringat akan percakapan lama yang membuka pemahaman baru. Atau ketika kita sedang berjalan tanpa tujuan, lalu sebuah ide menyelinap masuk, memberi arah untuk langkah berikutnya dalam hidup. Itu adalah bentuk melamun yang jernih, penuh kemungkinan, dan tidak menguras tenaga emosional secara negatif. Berbeda dengan melamun yang melelahkan, yang justru membuat kita semakin bingung, cemas, atau hancur dari dalam. Biasanya, ini terjadi saat pikiran berputar-putar pada hal yang sama secara obsesif. Mengulang masa lalu, mengulang luka, mengulang kesalahan, dan setiap kali dipikirkan tidak membawa kelegaan, hanya rasa bersalah yang semakin dalam. Itulah yang disebut ruminasi. Ini sebuah bentuk melamun yang menyerupai berpikir, tapi sebenarnya hanya mengaduk-aduk emosi tanpa arah yang jelas. Kita berpikir bahwa kita sedang mencari pemahaman, padahal kita hanya mengurung diri dalam cerita yang sama, tanpa ada niat untuk keluar dari sana. Melamun semacam ini bisa terjadi berjam-jam, tapi alih-alih menemukan jawaban, kita justru kelelahan dan merasa semakin jauh dari diri sendiri. Perbedaan antara keduanya bukan sekadar isi pikiran, tapi niat yang menyertainya. Melamun sehat lahir dari kelonggaran, sedangkan melamun negatif lahir dari keterikatan yang menyakitkan. Maka penting untuk menyadari kapan kita sedang melamun dengan kesadaran dan kapan kita sedang terjebak dalam pola pikir yang merusak. Salah satu cara mengenalinya adalah dari perasaan setelahnya. Jika setelah melamun, kita merasa lebih ringan, lebih jelas, lebih damai, maka itu adalah bentuk melamun yang membantu. Tapi jika setelahnya kita merasa makin cemas, makin gelisah, makin lelah, maka kita sedang tidak melamun, kita sedang tenggelam. Itulah mengapa melamun tidak bisa dibiarkan tanpa arah. Ia bukan musuh, tapi harus dipahami. Dan untuk itu, kesadaran adalah kunci. Dengan latihan yang sederhana, seperti menyadari napas, atau membatasi waktu merenung yang berlebihan, kita bisa menjaga agar pikiran tetap sehat. Melamun tidak harus dihentikan, tapi bisa diarahkan, bisa dinikmati sebagai bagian dari proses berpikir yang dalam. Selama kita tetap hadir sebagai pengamatnya dan tidak hanyut sebagai korbannya. Karena dalam melamun, seperti dalam hidup, yang menentukan maknanya bukan hanya Juwiwo yang saya alaminya, tapi wasimana siriumane kafe. Kecepatan telah menjadi standar baru dalam hidup manusia modern. Siapa yang cepat dianggap unggul. Siapa yang sibuk dianggap penting. Kita hidup dalam perlombaan tak kasat mata, yang setiap harinya mendorong kita untuk berlari, dan terus berlari. Tanpa henti, tanpa jeda, tanpa benar-benar bertanya kemana kita sebenarnya menuju. Di tengah hiruk-pikuk itu, diam menjadi kemewahan yang terlupakan. Kita merasa bersalah saat tidak melakukan apa-apa. Kita merasa gagal ketika membiarkan waktu berlalu tanpa hasil yang bisa dibanggakan. Kita membenci sunyi, karena sunyi terasa seperti lambat. Dan lambat dianggap lemah, tapi benarkah diam adalah kelemahan? Atau justru di sanalah letak kekuatan sejati manusia hari ini? Dalam diam tidak ada yang bisa kita pamerkan. Tidak ada yang bisa kita ukur. Tidak ada target yang bisa kita capai dalam 5 menit. Tapi justru disitulah pikiran kembali pulang ke pusatnya sendiri. Bukan untuk menjelaskan, bukan untuk membuktikan, tapi untuk mendengar kembali suara paling sunyi dalam diri. Melamun, sebagai bentuk alami dari keheningan pikiran, sering lahir dari momen seperti ini. Saat tubuh diam, saat dunia luar tidak lagi menuntut perhatian, pikiran kita mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Bukan dengan logika yang teratur, tapi dengan lintasan-lintasan liar yang jujur. Dan di sanalah gagasan-gagasan yang selama ini tertutup oleh kebisingan mulai muncul ke permukaan. Masalahnya, kita telah dibentuk untuk takut pada keheningan. Saat hening, kita langsung menyalakan suara, podcast, lagu, video, apapun, asal tidak diam, karena diam itu sepi. Dan sepi bagi sebagian orang terasa mengancam,
Padahal sepi hanyalah ruang kosong yang belum kita isi dengan keberanian untuk hadir sepenuhnya. Dunia digital mempercepat segalanya. Informasi datang tanpa diminta. Kita dibanjiri oleh ratusan opini, cerita, dan gambar setiap hari. Dan tanpa sadar, kita menyerap semuanya. Bukan hanya informasi, tapi juga keinginan orang lain, standar orang lain, ritme hidup orang lain. Kita tidak lagi tahu mana milik kita, dan mana yang hanya kita tiru karena terus terpapar. Maka diam bukan hanya istirahat. Diam adalah perlawanan. Perlawanan terhadap ilusi bahwa produktif harus selalu tampak sibuk. Perlawanan terhadap dunia yang memaksa kita untuk tampil setiap saat. Diam adalah bentuk paling sederhana dari menolak untuk diatur oleh luar, dan sekaligus bentuk paling dalam dari mengatur kembali apa yang ada di dalam. Kreativitas tidak hidup di tengah kebisingan yang terus menuntut. Ia tumbuh dari ruang yang diberi waktu untuk tenang. Sama seperti benih tidak bisa tumbuh di tanah yang terus diinjak, pikiran juga tidak bisa melahirkan sesuatu yang jernih jika terus diganggu. Kita tidak akan menemukan suara hati di tengah riuh suara dunia. Kita harus mundur sejenak, menarik napas, membiarkan dunia berjalan tanpa kita beberapa saat, dan menyadari bahwa hidup tidak harus terus dikejar. Junda saatnya berhenti bukan untuk kalah, tapi untuk sadar. Saat kita diam, kita mulai melihat bagaimana ritme alami tubuh kita bekerja, melihat arah kemana sebenarnya hati kita ingin pergi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian, emas kita benar-benar mendengarkan. Melamun yang sehat, yang kreatif, yang reflektif, hanya bisa tumbuh dalam ruang yang tenang dan tidak terpaksa. Dan ruang itu tidak akan pernah datang dengan sendirinya. Kitalah yang harus menciptakannya. Dengan melawan kecepatan dunia, dan memilih untuk memberi waktu bagi pikiran untuk sekadar hadir. Bukan untuk memproduksi, bukan untuk dikagumi, tapi hanya untuk menjadi, diam dan hadir. Dalam setiap karya yang kita kagumi, entah itu lukisan, lagu, novel, film, atau bahkan strategi bisnis yang brilian, selalu ada satu fase yang sering tidak terlihat. Diam, sunyi, sebuah ruang kosong yang tidak diisi dengan aktivitas teknis atau kerja keras yang tampak. Di ruang itu banyak kreator tidak sedang menulis, tidak sedang menggambar, tidak sedang menciptakan dengan tangan. Mereka sedang melamun. Melamun adalah bagian penting dari proses berkarya, walaupun sering dianggap sepele. Kita terbiasa menilai kerja dari apa yang tampak, jumlah halaman yang selesai ditulis, not musik yang berhasil direkam, warna yang tercetak di atas kanvas. Tapi bagian terdalam dari proses kreatif tidak terjadi di sana. Ia terjadi jauh sebelum jari mulai bergerak. Ia dimulai saat pikiran menjelajah, saat imajinasi mengambil alih, dan saat kesadaran berpindah dari dunia luar ke ruang dalam yang lebih hening. Banyak penulis mengaku, ide cerita tidak datang saat mereka duduk di depan layar. Ide itu muncul saat mereka sedang menyetir, mencuci piring, atau sekadar duduk menatap hujan. Komposer pun sering menemukan melodi saat sedang berjalan sendirian, tanpa membawa alat musik apapun. Para desainer mendapatkan inspirasi bukan saat menatap papan ide, tapi saat sedang membiarkan pikiran mereka mengembara bebas. Apa yang terjadi di momen-momen itu? Pikiran sedang melepaskan kontrol. Ia berhenti mencoba menjadi efisien, dan mulai menjadi jujur. Ia membiarkan intuisi berbicara. Membiarkan kenangan lama bertemu dengan informasi baru. Membiarkan imajinasi menyatukan apa yang tidak terhubung secara logis. Dan disitulah benih-benih ide kreatif tumbuh. Melamun bukan tentang tidak fokus. Melamun adalah tentang memberi pikiran waktu untuk merumuskan sesuatu tanpa tekanan. Dan dalam dunia kreatif, waktu semacam itu sangat dibutuhkan. Karena karya tidak bisa dipaksa lahir. Ia harus tumbuh. Dan pertumbuhannya dimulai dari lamunan yang tidak kita rencanakan. Bagi para seniman, lamunan adalah studio pertama. Bagi penulis, lamunan adalah paragraf pembuka yang belum tertulis. Bagi pemusik, lamunan adalah keheningan sebelum nada pertama.
Bagi pemikir, lamunan adalah ruang bermain konsep yang belum selesai. Dan bagi siapapun yang mencoba menciptakan sesuatu dari dirinya sendiri, melamun adalah cara untuk memulai perjalanan. Namun karena bentuknya tak kasat mata, melamun sering disalahpahami sebagai kemalasan. Padahal justru di sanalah kerja mental yang paling dalam sedang berlangsung. Kerja yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan lewat hasilnya. Proses berkarya membutuhkan lebih dari sekadar teknik. Ia butuh rasa, dan rasa tidak muncul di tengah kebisingan. Rasa muncul saat kita berhenti sejenak, saat kita memberi ruang untuk bertanya tanpa harus langsung menjawab, saat kita mengizinkan diri tidak tahu, agar tahu yang sesungguhnya bisa muncul. Melamun memberi kita keberanian untuk menjelajahi kemungkinan tanpa takut salah. Tidak ada editor dalam lamunan, tidak ada penghakiman, hanya kebebasan berpikir dalam bentuk yang paling utuh. Dan dari kebebasan itu muncullah bentuk, warna, alur, nada, struktur, semua hal yang membentuk karya. Berkarya tidak selalu harus dimulai dari kerja keras yang kasat mata. Kadang ia dimulai dari kerja batin yang sangat sunyi, kerja yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksakan. Tapi jika diberi tempat, ia akan datang membawa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan jika kita ingin menciptakan sesuatu yang lahir dari kedalaman, maka kita harus bersedia melamun. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bagian dari proses. Proses menjadi pengamat, proses menjadi pendengar, proses menjadi pencipta. Karena sebelum karya ditulis, ia harus lebih dulu dirasakan. Dan perasaan itu seringkali muncul dalam lamunan yang tenang. Melamun adalah kemampuan alami. Ia muncul dengan sendirinya tanpa harus diajarkan. Tapi melamun yang produktif, yang mampu membuka jalan bagi kreativitas, kejernihan pikiran, dan kedalaman makna, perlu dilatih. Ia bukan sekadar membiarkan pikiran mengembara, melainkan membiasakan diri untuk memberi ruang, waktu, dan kesadaran agar pikiran bisa berkelana tanpa tersesat. Di dunia yang terus menuntut perhatian, kita sering melupakan bahwa pikiran butuh jeda. Dan jeda bukan berarti berhenti berpikir. Jeda adalah memberi pikiran izin untuk berjalan dengan caranya sendiri, tanpa tekanan dan arah yang dipaksakan. Dan dari sana, kita bisa melatih diri untuk melamun secara sehat dan produktif. Latihan pertama dimulai dari hal yang sederhana, berdiam tanpa gangguan. Cobalah duduk di kursi tanpa membuka ponsel, tanpa musik, tanpa apapun yang mengisi ruang. Biarkan mata melihat keluar jendela. Biarkan pikiran bergerak perlahan. Pada awalnya, ini bisa terasa membosankan. Tapi jika kita tahan sedikit lebih lama, pikiran akan mulai berbicara. Bukan dalam bentuk kalimat langsung, tapi dalam alur yang mengalir pelan. Kita mungkin tiba-tiba teringat sesuatu, atau merasa sebuah pertanyaan muncul entah dari mana. Biarkan. Itulah titik mula. Latihan berikutnya adalah berjalan tanpa arah pasti. Luangkan waktu untuk berjalan sendiri. Tidak sambil menelpon, tidak sambil mendengarkan apapun. Biarkan langkah mengikuti alur kaki dan pikiran mengikuti alur rasa. Saat tubuh bergerak, otak bekerja dalam ritme yang berbeda. Banyak orang menemukan kejernihan justru saat mereka berjalan, karena gerak tubuh membantu membebaskan pikiran dari kekakuan. Cara lain adalah dengan membuat ruang khusus untuk berpikir diam. Pilih waktu tertentu dalam sehari, misalnya pagi buta atau malam menjelang tidur, untuk sekadar duduk dalam diam. Tidak untuk meditasi yang kaku, tapi untuk membiarkan diri tenggelam dalam perenungan ringan. Waktu ini bukan untuk mencari solusi, tapi untuk membuka jendela batin. Bisa 5 menit, bisa 20 menit. Yang penting konsisten. Menulis bebas juga dapat menjadi bentuk melamun yang diarahkan. Ambil kertas, tulis apapun yang muncul dalam kepala, tanpa harus masuk akal, tanpa harus rapi. Ini adalah cara untuk membiarkan pikiran berbicara tanpa sensor. Kadang, dari tulisan semacam ini muncul kalimat yang membuka ide besar. Atau paling tidak, kita mengenali arah alur pikir kita sendiri.
Membatasi konsumsi digital juga sangat penting, karena melamun hanya bisa terjadi dalam keheningan yang cukup. Jika kita terus-menerus menerima suara dari luar, pikiran tidak punya kesempatan untuk menciptakan suara dari dalam. Maka cobalah menyediakan waktu tanpa layar, tanpa notifikasi. Biarkan otak mengalami kebosanan, karena di balik kebosanan, seringkali muncul imajinasi. Melatih melamun bukan berarti menjadikan diri pasif. Sebaliknya, ini adalah latihan membangun kesadaran bahwa pikiran tidak harus selalu diarahkan ke hal-hal praktis. Kadang, kita hanya perlu memberi ruang dan mempercayai bahwa pikiran kita tahu kemana harus pergi. Dan semakin sering kita melatih ini, semakin kuat intuisi kita terbentuk. Melamun yang produktif bukan tentang melarikan diri dari kenyataan, melainkan tentang memberi jarak dari hiruk-pikuk agar kita bisa melihat kenyataan dengan lebih jernih. Ini adalah latihan kecil untuk kembali pada pusat kesadaran. Dan dalam latihan kecil itulah kita membangun fondasi untuk berpikir lebih dalam, lebih kreatif, lebih jujur. Jadi jika selama ini kita mengira bahwa waktu kosong adalah waktu yang sia-sia, mungkin kita perlu meninjau ulang. Karena justru di sanalah si DVD besar sedang menunggu ruang untuk lahir. Dan semua itu dimulai dari melamun yang dilatih dengan kesadaran. Dalam dunia yang tak henti mendorong kita untuk terus bergerak, melamun sering dianggap sebagai bentuk pelarian. Pelarian dari tugas, dari tanggung jawab, dari kenyataan. Kita diajari sejak kecil bahwa orang yang melamun adalah orang yang tidak fokus. Bahwa melamun adalah tanda bahwa kita tidak siap menghadapi hidup. Tapi, benarkah begitu? Melamun yang kita bicarakan sepanjang narasi ini bukanlah bentuk lari dari kehidupan. Justru, sebaliknya, ia adalah cara untuk menengok ke dalam, kembali menyentuh bagian terdalam dari diri yang selama ini terabaikan. Melamun bukan usaha menjauh dari kenyataan, melainkan jeda sejenak untuk memahami kenyataan dengan cara yang lebih tenang, lebih manusiawi. Kita hidup dalam zaman di mana kecepatan dianggap kekuatan dan diam dianggap kelemahan. Tapi manusia tidak diciptakan hanya untuk berlari. Kita diciptakan juga untuk diam, merenung, dan memaknai. Pikiran kita tidak hanya bekerja saat diberi tugas. Ia juga bekerja dalam keheningan, dalam kebosanan, dalam kehampaan yang tidak kita isi dengan apapun kecuali kesadaran. Melamun adalah ruang di mana pikiran menyusun ulang potongan-potongan hidup yang tercecer. Ia membentuk makna dari hal-hal yang semula tampak tidak penting. Ia menyatukan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan dalam satu lanskap batin. Dan dari sana, kita tidak hanya menjadi lebih kreatif, tapi juga lebih utuh. Ada banyak hal yang tidak bisa dipahami dengan logika formal. Kita tahu bahwa keputusan terbesar dalam hidup tidak selalu datang dari perhitungan, tapi dari intuisi yang lahir di tengah keheningan. Kita tahu bahwa ide terbaik tidak selalu muncul dari ruang rapat, tapi justru dari lamunan di kamar yang sunyi. Melamun membawa kita pada ruang tanpa peta, tapi di sanalah kita sering menemukan arah. Saat kita duduk sendiri, tanpa tuntutan untuk tampil, tanpa target untuk dicapai, dan membiarkan pikiran mengalir seperti air, itulah saat di mana kita benar-benar mendengar diri sendiri. Dan terkadang, itulah satu-satunya suara yang benar-benar kita butuhkan. Melamun bukan kelemahan. Ia adalah hak istimewa manusia yang paling jarang dihargai. Karena hanya manusia yang bisa membayangkan hal yang belum ada, yang bisa memikirkan hal-hal abstrak, yang bisa masuk ke dalam ruang imajinasi, dan kembali membawa sesuatu yang bisa mengubah dunia nyata. Melamun adalah bagian dari proses penciptaan, bagian dari proses penyembuhan, dan bagian dari proses menjadi manusia yang lebih sadar. Kita tidak harus selalu tahu harus kemana. Kita tidak harus selalu bergerak cepat. Kadang kita hanya perlu duduk sebentar, membiarkan pikiran pergi kemanapun ia ingin, dan percaya bahwa di tengah perjalanan tanpa arah itu, kita sedang pulang. Bukan ke rumah, tapi ke dalam diri sendiri.
Karena sejauh apapun kita berlari, sebising apapun dunia memanggil, selama kita masih bisa duduk dan melamun dengan jujur, kita masih punya kompas untuk kembali. Melamun bukan pelarian, ia adalah jeda yang menyelamatkan, jalan sunyi yang memulihkan. Dan dalam dunia yang semakin keras, melamun bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, tapi justru sesuatu yang harus kita pertahankan. Sebagai bentuk perlawanan lembut untuk tetap menjadi manusia, Jumwas Vision Tuan Paris Kunerenggadil.